Ya tentunya kaget gitu kan, kaget ya, tapi ya kita kesini ya kita jelaskan gitu kan, kita kooperatif juga, dan kita bawa barang bukti yang bahwa sudah ada pembayaran ke IO dan ada itikat baik ya kan dari Gus Anom. Ya alhamdulillah ya kita kasih laporan ke kepolisian bahwa Gus Anom sudah melakukan pembayaran gitu ya, kepada pelapor. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Gus Anom salah satu juga baik dari Gus Anom sendiri, karena sudah selesai, walaupun belum semuanya ya 60% sudah diselesaikan. Ya nanti bagaimana kelanjutannya saya juga belum tahu arahnya nanti, karena Gus Anom ini hari ini ada pemanggilan juga, tapi beliau belum bisa hadir karena sakit atau apa gitu katanya ya. Makanya saya didampingi Pak Haji Tommy, ya tetap ya kita kooperatif untuk menjelaskan segala sesuatunya ya kan, namanya pemanggilan ini kan butuh kejelasan juga, dan kita juga butuh kejelasan bahwa sampai di mana nanti yang pasti Pak Haji Tommy selaku kuasa hukum sudah melakukan upaya-upaya itu. Tapi yang mengejutkan hari ini kabar terkait dengan TS, Kak. Gimana nih sih ceritanya? Iya, kalau dalam proses hukum ya, proses hukum itu kan berjalan ya, bergulir. Mungkin teknisnya karena memang dari pelapor ya, pelapor kan tentunya pasti dalam pelaporan ini kan ada tahapannya, proses penyelidikan, penyidikan, tentunya ada tahapannya nanti. Nah di dalam situ makanya ada pembayaran, tapi kan tidak seluruhnya. Nah di sini Gus Anom berjanji tanggal 5 kan mau menyelesaikan nih. Nah kita lihat apakah dia selesaikan. Tentunya tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 5 sampai tanggal 10 ya kan. Nah ini kan berlanjutnya proses hukum ini kan ada proses gelar tersangka. Tapi seorang tersangka belum tentu terpidana. Makanya di sini harus kita dudukan kenapa Bang Yadi ini kooperatif, karena pertama adalah Gus Anom ini berusaha dan berjanji akan menyelesaikan semua ya. Di sini kita lihat bahwa ada itikat baik untuk bisa menyelesaikan, tetapi proses hukum tetap berjalan. Kita hargai kepolisian yang sudah menjalani ataupun menetapkan orang jadi tersangka. Mungkin adalah upaya-upaya polisian untuk bisa supaya Gus Anom juga datanglah ke kepolisian ya, melaporkanlah apa-apa aja yang sudah dilakukan, apa dia pembayaran, terus bagaimana teknis penyelesaiannya, terus bagaimana dengan pelapor, itu kan ada tahapannya kan, tentunya seperti itu. Makanya di sini itikat Bang Yadi datang ke kepolisian menjelaskan bahwa ada pembayaran. Bang Yadi juga pernah melakukan pembayaran. Nah, itu kan suatu itikat baik, di mana di dalam proses hukum juga Bang Yadi kooperatif, selalu datang dan tidak pernah mangkir ya. Maka dalam hal ini panggilannya Gus Anom untuk yang kedua kali, dengan kita berharap ya Gus Anom bisa hadir, datang dan jelasin semua apa yang sudah dia lakukan ataupun sudah dia itikat baiknya dia untuk menyelesaikan, kan seperti itu. Nah inilah bagian dari proses yang sudah Bang Yadi jalankan selama ini, tetap kooperatif. Makanya dari pihak kepolisian juga melihat Bang Yadi cukup kooperatif, tapi proses hukum tetap harus dijalankan sesuai prosedur ya, sesuai undang-undang gitu. Berarti dalam arti di sini ada miskomunikasi antara Gus Anom dengan pihak kepolisian maupun pelapor dengan pihak kepolisian, di mana tidak ada informasi terkait itikat baik tersebut yang sudah dibayarkan di CIP. Iya, tentunya di sini memang harus ada komunikasi yang baik ya. Tentunya ya, kalau kita dengan kepolisian tetap berkomunikasi, tapi proses hukum yang berlanjut kan ada laporan kemajuan atau LAPJU ya. Di dalam proses hukum tetap dalam penyidikan, proses penetapan tersangka. Ya makanya kita harus hargai polisian. Tapi di sini kita akan berupaya bagaimana menjelaskan kepada kepolisian bahwa memang
Bang Yadi ini tidak bersalah atau tidak sepenuhnya bersalah. Maka itu dari kejadian ini mungkin kita akan upaya untuk bisa berkomunikasi juga dengan Gus Anom, dengan pihak pelapor, sehingga ini bisa dilakukan upaya yang sangat baik, artinya upaya restoratif justice-nya gitu loh. Sudah memang harus dijalankan gitu seperti itu. Kalaupun memang Gus Anom panggilan ini tidak panggilan kedua, polisi punya upaya paksa loh. Makanya Gus Anom harus datang, jelaskan, dan juga dari pihak pelapor juga akan kita bisa dilakukan pertemuan sehingga kasus ini cepat selesai. Seperti itu. Oke. Bang Yadi sendiri kecewa nggak sih dengan Gus Anom yang tidak datang? Ya kalau dia alasannya sakit ya saya bisa terima lah ya. Siapa namanya sakit ya kan, orang bagaimana nanti suatu saat saya juga bisa sakit ya kan dan nggak bisa hadir ya saya maklumin. Cuma nantinya saya sudah bilang kepada orangnya Gus Anom bahwa minimal ada pemberitahuan kan, di penyidik di situ kan ada nomor WA-nya, tolong di WA atau di telepon lah gitu kan. Dan saya udah bilang seperti itu, tinggal dari pihaknya Gus Anom aja. Dari pihak saya Pak Tommy ya selalu kita kooperatif banget gitu kan, dan kita nggak pernah mangkir dari pemanggilan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja Gus Anom bisa hadir dan sudah bisa menjelaskan bahwa sudah ada pembayaran ke IO gitu kan ya. Jadi tidak mungkin polisi juga bertanya-tanya yang bagaimana lagi ya kan, sudah jelas ada transparan atau bagaimananya untuk siapa, jadi dilaporin aja ke polisi, tinggal itu aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi tidak ada pemanggilan lagi gitu kan. Kalau udah jelas semuanya, pelapor juga bilang ke kepolisian bahwa sudah ditransfer sama Gus Anom, ya saya bilang juga gitu kan. Jadi tidak ada pemanggilan seperti ini lagi ya kan. Yang saya tahu seperti itu, tinggal nanti kita tunggu Gus Anomnya bisa hadir, pemanggilannya, dan bisa menjelaskan semuanya. Saya sih berharap dalam waktu dekat Gus Anom bisa hadir lah gitu kan, walaupun tidak ada pemanggilan saya siap Pak gitu kan, mudah-mudahan seperti itu gitu, diperiksa gitu kan, ada seperti itu ya, mudah-mudahan aja beliau cepat sembuh gitu kan, kita bisa tunggu ke keterangannya seperti apa bahwa sudah melakukan pembayaran. Ingin transparan semuanya gitu ya? Iya, ya, udah transparan, jadi tidak ada yang disembunyikan gitu kan. Dan kuasa hukum saya juga Pak Tommy juga pengennya seperti itu, dari pihak pelapor ataupun Gus Anom duduk bareng gitu kan, ayo ketemu bareng gitu kan, bahwa sudah ada pembayaran seperti itu. Dan walaupun belum full ya ada itikat baik lah dari Gus Anom sendiri ya kan, yang waktu sejak awal dia sudah tanda tangan sama saya di atas materai bahwa akan bertanggung jawab atas semua pembayaran dan semua cek yang dikeluarkan, beliau yang bertanggung jawab gitu. Ya seperti itu, dan alhamdulillahnya lagi sudah ada pembayaran gitu aja, walaupun baru 60%-nya gitu. Jadi ya kita tunggu aja ya Pak Tommy ya bagaimana nantinya. Tapi kaget nggak sih Bang, di tengah kebangkitan Abang dari keterpurukan yang kemarin itu kan, sekarang saat ini sudah mulai mencoba bangkit lagi kan untuk ya buka lembaran baru. Kaget nggak sih dapat informasi udah jadi TSK nih sekarang? Ya tentunya kaget gitu kan, kaget ya, tapi ya kita kesini ya kita jelaskan gitu kan, kita kooperatif juga, dan kita bawa barang bukti yang bahwa sudah ada pembayaran ke IO dan ada itikat baik ya kan dari Gus Anom sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun belum semuanya ya ada itikat baik lah dari Gus Anom. Bang Tommy selaku kuasa hukumnya sudah melihat belum sih bukti dari pembayaran Gus Anom kepada pihak IO? Iya, kalau bukti yang sudah dilakukan oleh Gus Anom ya, tapi bukti itu kan tidak menjadikan sebuah penyelesaian ya, karena baru 60%. Tapi makanya dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa ini belum ada konfirmasi apapun terhadap bukti transfer. Makanya sekarang ini kalau memang ya pihak pelapor tidak juga memberikan informasi atau tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, tentu akan disita. Kalau ini kasus akan berlanjut, akan disita dananya yang masuk sebesar 100 juta dan 2,5 juta tersebut yang sudah dibayarkan
tentu itu buat menjadi alat bukti kan seperti itu. Tapi kalau memang ini bisa berjalan restoratif justice-nya atau bisa ada kejelasan terhadap penyelesaiannya, tentunya dari pihak pelapor juga harus bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti itu, sehingga kasus ini bisa semakin jelas. Karena Bang Yadi juga akan kooperatif dengan kondisi sekarang, dia kooperatif, tetap menjalankan, tetap melakukan pemeriksaan sampai selesai dan juga kooperatif. Kita juga meminta kepada pihak kepolisian agar tidak dilakukan penahanan karena memang itu adalah bagian prosedur ataupun teknis yang sudah dilakukan seorang dipanggil sebagai tersangka, tapi belum tentu dia bersalah kan seperti itu. Makanya harus kita jelaskan bahwa di sini ada itikat baik yang sudah dilakukan. Tinggal sebesar 40% kurang lebih seperti itu. Makanya kita akan menunggu, semoga ini bisa berjalan. Doakan semoga cepat selesai ya, yang 40% lagi, sehingga ini bisa duduk bareng, bisa dilakukan mediasi atau penyelesaiannya seperti itu. Itu sejauh ini pihak pelapor juga nggak ada komunikasi perihal Gus Anam sudah membayar cicilan ya? Iya, pihak pelapor sampai detik ini dipanggil ya by phone dengan penyidik, tapi belum datang. Tapi kita lihat kalau nanti nggak datang juga, pihak penyidik akan memberikan surat. Karena apa? Terkait konfirmasi terhadap uang ya, uang yang sudah masuk ditransfer. Karena tuh uang itu nggak boleh dipakai tuh kalau mau proses hukum ini masih berjalan. Dan dana itu harus dijadikan alat bukti di kepolisian. Itu jelas, dan memang kita juga akan melihat itu. Kalau memang mau dijadikan alat bukti, ya nanti dihadirkan buat alat bukti untuk di kejaksaan seperti itu. Ya, berarti ini kalau seumpama benar-benar sudah terpakai, tapi informasi dari pihak Bang Yadi sendiri, nanti Abang selaku kuasa hukum akan membuat laporan baru masih terkait dengan tidak transparansinya informasi. Ya karena kan ini yang mentransfer kan Gus Anum, karena Gus Anum yang bertanggung jawab penuh. Bang Yadi ini kan adalah korban sebenarnya, menjadi pokok materi terhadap kasus ini kan gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa memang materi yang belum komplit ini, yang belum 100%, inilah yang kita kejar. Kita melakukan persuasi biar bisa dijalankan sebelum sampai ke kejaksaan. Tetapi kalau memang pelapor juga merasa bahwa ini tidak menjadikan suatu solusi, tentunya kita akan upaya lagi. Apa? Ya kita akan membela Bang Yadi dalam proses hukumnya sampai dengan kejaksaan. Tapi kan kita berupaya supaya mereka nih kayak Gus Anom sehingga kooperatif lah dalam datang ke kepolisian, bisa menjelaskan, bisa memberikan keterangan kapan dia bayar, terus bagaimana teknisnya itu, dan juga ke pihak pelapor. Kita juga komunikasi baik kok dengan pelapor seperti itu. Oke, berarti kalau ini Gus Anom hanya sekedar mengasih tahu doang, tapi ternyata belum membayar, merasa di PHP-in nggak sih Bang? Iya, apapun itu ada risikonya, ataupun kita merasa bahwa ada janji yang tidak bisa ditepatin. Tentunya di sini ada limit waktu karena proses hukum tetap berjalan. Nah, upaya-upaya itulah yang akan kita lakukan seperti apa nanti. Nah, ini harus jelas. Karena saya juga melihat bahwa kita kan komunikasi juga dengan penyidik. Bagaimana penyidik juga berkomunikasi dengan pelapor, dengan Gus Anom, sehingga jangan sampai di sini ada sesuatu yang tidak sinkron kan terhadap kasus ini. Makanya tetap kita mengedepankan praduga tak bersalah. Ibaratnya kita melihat bahwa Bang Yadi ini tetap kita upayakan bahwa dia melakukan pemanggilan atau pemeriksaan secara kooperatif. Dia datang, dan apapun yang diminta penyidik dia ikuti. Semua yang sampai detik ini pun sampai tadi tidak dilakukan penahanan, kita buatkan surat. Karena apapun proses hukum harus kita hargai. Bang Yadi sendiri sebenarnya udah melihat belum sih? Sudah melihat belum sih bukti benar-benar sudah dibayarkannya satu juta itu? Berarti benar adanya pembayaran itu? Saya serahkan kepada penyidik. Jadi ada pentransferan ya kan dari Gus Anom ke Adri Permana. Dari Adri Permananya aja belum ada konfirmasi kepolisian. Jadi makanya saya kaget juga kan udah bayar, dipanggil lagi gitu kan ya. Jadi ya insya Allah lah mudah-mudahan nanti Gus Anom bisa hadir, bisa menjelaskan semuanya. Nanti juga Adri bisa berkomunikasi dengan penyidik juga
jadi bisa terang benderang gitu kan bahwa sudah ada pembayaran dari Gus Anom. Untuk pembayaran sisanya itu kalau nggak salah tadi 5 sampai 10 Mei ya. Itu apa ketenggat waktu dari Gus Anom atau dari pelapor apa Ya dikasih dari polisi? menurutnya begitu ya. Menurutnya jadi ada pembayaran lagi seperti itu. Tadi orangnya Gus Anom juga sudah ngobrol ke penyidik bagaimana karena apa Gus Anom belum bisa hadir. Seperti apa ya udah. Nanti mungkin panggilan kedua bisa hadir beliau. Jadi ya kalau kita sih kapan aja dipanggil siap gitu kan, hadir kita ingin cepat-cepat kelar gitu masalahnya gitu kan, bukan mau memperlambat gimana. Pasti kuasa hukum saya sudah ada upaya-upaya untuk pendekatannya kepada pihak pelapor sama Gus Anom nanti seperti itu. Untuk sisanya sendiri berapa sih kalau boleh tahu? Sisanya sendiri 98 juta. 98 juta. Kurang habis seperti itu. Saat itu. Oke. Sekian. Oke.